Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jati nabi yang disampaikan oleh beliau, setiap amal itu harus mempunyai buah. Setiap ibadah itu harus mempunyai buah. Kadit sak ngaji arak buaan, kadit sak sembayang arak buaan, kadit sak ibadah arak buaan. Karena Nabi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lolon duren arak tahun bebuak, embetan bebuak, elek cekok-cekok kenenun. Nyambuk arak tan bebuak, embetan bebuak, elek bewe-bewe nenun tan bebuak. Belimbing arak tan bebuak, embetan bebuak belimbing, niki lek foto-foto niki tan bebuak. Sehingga pelungguh di senamian sak demen lumbar ngaji, sak sarang-sarang lumbar ngaji, sering lumbar ngaji di mana-mana, harus mempunyai buah. Dan buahnya itu ada 3 tempatnya. Yang pertama ada di bibir, yang kedua ada di hati, yang ketiga ada di dalam seluruh anggota tubuh tiang pelinggi di senamian. Sehingga lamun harak buak sak telu niki barum ya teicanin bahagia senang irup elik dunia sampai akhirat. Sehingga dalam kesempatan sak solah niki arak telu buak dengan ibadah, arak telu buak dengan lumbar ngaji, arak telu buak dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, buah yang sahara elek, mohon maaf, Nabi bahasa Indonesianya, yang ada sama mulut tiang pelinggi di senamian. Nabi buahnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lisanun zakiran, sai-sai kerang ngaji, sak jari buaan, lidahnya sudah mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sai-sai kerang sembayang, yang menjadi buahnya adalah dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Embe ciri-ciri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya adalah supaya tiang pelinggi di senamian jangan berbicara kecuali berkataan dengan perkataan yang baik. Karena luwek dengan lumbar ngaji, oleh ngaji raos dengan ulek lumbar sembayang, ulek sembayang rawas dengan, hingga zikir sumpah dengan. Karena apa Bapak Ibu? Buahnya di dalam mulutnya itu tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Saraam teduk daripada yak ngeraos saendik-endik. Dalam arti kata falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, lamun dik tahu ngeraos sak solah saraat teduk-teduk kanci moneng-moneng Bapak Ibu. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu, nanti ketika dia akan meninggal dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi bila ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, wajib masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, le dunia ni dinarak dengan dek tahu kena la ilaha illallah kalau dia sudah beragama Islam, tetapi sulit untuk mengucapkannya. Mohon maaf Bapak Ibu, satu contoh saja, setelah selesai solat jarang kita berzikir. Anda tak perperan ibu selesai sembahyang, ia jarang zikir ibu. Makin perperan berbicara sama pelonggong. Banyak di antara kita ini selesai solat jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu berat meme, kembeen. Karena setan ini hanya dua amalan yang paling dia benci di dunia ini. Pertama adalah zikir Allah, yang kedua istighfar. Pokok narak dengan zikir, setan ini mun bejak. Mohon maaf bahasa bodak kadu, mun bejak biwis lamun ya zikir ni kesilah. Dawat saja banyak ketika orang berzikir, ia berat tetina. Coba tetenak ngeraos jak dinarak ya berat-beratan. Lagu terkena la ilaha illallah begak beratan meme. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teguran kepada orang-orang yang tidak pernah berzikir setelah selesai solat. Mohon maaf niki sila. Malam yakullahu adabun pahwa dubun. Sai ndek berdoa adab sama artinya dia beruang. Napiaran beruang niki makhluk yang hidup di tengah gurun yang tidak punya adab. Melin ngelengkak, melin nyelontak, dan berdoa adab Bapak Ibu. Binatang orang yang tidak mempunyai adab. Yang kedua, wa man lam yakul lahu wirdun fahuwa kirdun. Sai inggas sembayang dan girang wirid dan girang zikir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kirdun pada kenen jari gode. Bahasa Nabi ni kesina. Allahu akbar. Masya Allah. Ane per betan ngeraos makin ni kesila. Karena banyak di antara kita manusia tetapi tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiang tuna sama ibu-ibu lewat pengajian hari ini berembe pun kesibuk. Apa penruan pegawaian hingga sembahyang nun sampunan baik tidak berzikir kepada Allah dan baik sak kecap si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal kirdun pada kenen barak monyet. Allahu akbar. Makin jak masem sandik zikir ibu. Ibu, masem sandik zikir. Kawe tata kena monyet. Allahu akbar. Nah makin inilah amalan-amalan kita. Jangan sampai diceritakan zikir. Tahu-tahu dituah zikir hingga sembayang rara pembente lumbar tiang pelinggi di senamian. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatin firman Allah mengatakan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sai mele tenang loean zikir. Sai mele senang kerengan zikir. Sai mele bahagia kerengan zikir. Yang terpenting Bapak Ibu, selesai solat jangan lupa berzikir. Dilanjutkan dengan zikir selanjutnya, yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kadisa tahu zikir kepada Allah, lampak zikir, tinduk zikir, ngawis zikir, ngaji zikir, ibadah zikir, dan banyak lagi yang zikir kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena inti daripada semua ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ada zikir, ngaji ada zikir, di dalam zikir ada zikir, di dalam istighfar ada zikir. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, kecil kalimahnya, tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wali zikrillahi akbar. Zikir itu adalah paling utama ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu adalah paling utama doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu adalah paling utama segala-galanya yang kita minta kepada Allah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah banyak yang bertanya kepada tiang, Tuan Guru katanya, baik mentera kadi sak bagus sangan. Saya tuliskan la ilaha illallah. Tuan Guru tunas mentera kadi saaru laku la ilaha illallah. Tuan Guru tunas mentera kadi saaru laku barang la ilaha illallah. Maka dengan kalimah la ilaha illallah ini Allah akan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dengan syarat jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah buah daripada bibir kita, mulut kita, hasil daripada kita ngaji, beribadah, solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah yang kedua ada di dalam hati kita. Apa buahnya Bapak Ibu? Kalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini kalau ingin bersyukur kepada Allah, syaratnya juga satu Bapak Ibu, harus hati ini bisa berzikir kepada Allah. Zikir itu ada dua. Pertama zikir ucapan, yang kedua zikir di dalam hati. Makanya orang tarekat mengajarkan kepada kita Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah. Boleh kita sama-sama Ibu, tapi ingat, begitu pelunggu mengatakan Allah di dalam hati, langsung ucapkan dengan bibir la ilaha illallah. Sama-sama Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hati ini sangat penting? Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum illa qulubikum. Allah tak pernah memandang pakaian kita, Allah tidak pernah memandang gerakan kita, tetapi yang dipandang oleh Allah hati kita Bapak Ibu. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang ketika dia beribadah, dia lupa isi hatinya dengan Allah. Luwek dengan sembayang Allahu Akbar basan tiang pelinggi senamian lagu mbeh te angenanda Bapak Ibu. Allahu Akbar basan lagu mudangenan tu anak satu Malaysia mudangenan. Allahu Akbar basanda berayanda sambeh de tau de lain peranganda Bapak Ibu mungkin. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati ini sangat penting. Karena bahasa Nabi katanya di dalam bahwa kalbun mukmin baitullah, hati orang yang beriman itu di sanalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanggungjawaban yang paling besar besok di hadapan Allah adalah napas tiang pelinggi di senamian. Mohon maaf meme, segala kehidupan ini berawal daripada napas. Kalau napas ini sudah tidak ada, maka tidak ada gunanya hidup di dunia ini.
Meme berembe-rembe kesugih lamun mah dinara ambo ke pasti minyak tertukar meme niki sila. Berembe-rembe keengas sememe tam tekangan si keluarga lamun mah di ara ambo ke pasti minyak tetatung juga alam kubur niki sila. Makanya yang paling berharga dalam hidup ini hanya satu, yaitu napas tiang pelinggi di senamian. Dan mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang akan ditanya oleh Allah nanti tentang napas ada dua Bapak Ibu. Inda hurujuhi wa dukhulihi, kenyakan sogol kaca kenyakan tama, apa mud gawe isi napas itu Bapak Ibu. Kenyakan sogol, kenyakan tama, apa yang kita ucapkan. Kenyakan sak sogol tama napi samut tengat, kenyakan sak sogol tama napi samut karian si napas niki Bapak Ibu. Sehingga hari ini saya memberikan pelajaran kepada ibu-ibu agar bagaimana caranya supaya keluar napas itu mengatakan Allah, masuk napas itu mengatakan Allah. Hari ini yang sampaikan sama pelungguh di senamian supaya keluar napasnya mengatakan Allah, masuk napasnya mengatakan Allah. Keluar napasnya mengingat Allah, masuk napas kita mengingat Allah. Keluar napas kita ibadah kepada Allah, dan masuk napas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah maknanya zikir di dalam hati itu tidak boleh putus dalam kehidupan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap selesai pengajian tiang mengajak Bapak Ibu untuk muhasabah diri, merunduk sejenak, mengingat Allah di dalam hati. Karena suatu saat mulut ini tidak bisa berbicara, suatu saat tangan ini tidak bisa bergerak, tetapi di dalam hati kita mengatakan Allah, 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 Allah. Maka ini yang akan mengantarkan kita menuju bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Ibu? Jelas? Sehingga inilah namanya amalan hati yang tidak bisa ditahu kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi sekali Ibu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Baru buah yang ketiga ada sama seluruh anggota tubuh kita Bapak Ibu. Apa yang disebutkan dalam anggota tubuh kita itu, buahnya yang ketiga disebut dengan wabadanan sabiran. Kadit sak bedui, awak sak sabar, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nain sabar tetenak lalu ngaji, penentang sabar tetenak baca Quran, kentok sabar tetenak pirengan pengajian, mulut sabar tetenak berzikir kepada Allah. Luik dengan bapak ibu, nain lamun ya tenak boya kecimol janu jelap. Lamun tenak lalu santai janu jelap. Lamun tenak ngaji jak mulain genit, mulain sakit, karena kaki kita tidak bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luwek dengan kenyakan ngaji meme. Lamun ngaji jak baru sejam doang, wah endah tan belosor belasi. Walalah lalu lamun belosor endah hantan uwahan meni, uwahan meno tan ape diri bapak ibu. Lagu lamun tetenak raos dengan elek jam 6 sampai jam siwa den nguit-nguitin. Masya Allah, berarti kaki tidak bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua ibu, pelunggum nonton sinetron dari jam 7:30 sampai dengan jam 11 malam, kawan dia dengan ngandut. Lagu lamun ngaji jakwah mulai ini tidak ni kesina. Nah inilah kita meme. Kadang-kadang hati ini, kalau kerjakan badan ini, kalau kerjakan dunia, wah mulai sakit tekeng tendah hentan demit ngaji. Coba kenyeket begawean ya di narak bayi tat yang nguit sekedik-kedik ni kesina. Sehingga dengan demikian latihlah seluruh badan ini supaya tetap bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita capek ibu, tidak ada yang larang kita capek, tetapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pelunggum harus bani paksa nain, pelunggum harus bani paksa bibir, harus berani paksa penentang, harus berani paksa telinga, harus berani memaksa badan ini agar dia terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ibu, yang biasa ngaji dia tidak akan pernah abot ngaji. Tetapi kalau ibu uat ngaji, uat tende, uat tende, uat ngaji, uat ngaji, uat tende, uat tende, uat ngaji, maka ibu pun akan diberikan kesabaran di dalam tubuh bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga istiqomah itu sangat penting bagi tiang pelinggi di senamian dengan satu prinsip, ya Allah, jadikan badan saya ini selalu sabar dalam beribadah kepadamu ya Allah. Kadin saknain niki ya Allah, jadikan dia jangan pernah lelah di dalam duduk kalau saya beribadah. Jadikan penentang ini jangan pernah ngantuk kalau saya beribadah dan membaca Al-Quran. Jadikan telinga ini jangan pernah menjadi gedok kalau saya mendengarkan ceramah. Banyak ibu lamun kecimol jak mendengar nembeh tahu. Tapi kalau orang ngaji, jarang sekali kita mau mendengarkan karena tidak diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana mendidik agar hati, agar semua ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu harus berani memaksa diri dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manajemen orang beribadah itu ada 3. Pertama, dipaksa. Kedua, terpaksa. Ketiga, terbiasa. Harus bani maksa dulu meme. Memang ibu, mohon maaf, banyak orang mau ngaji kadang-kadang dek tahu tokul. Maka ibu berangkat dari rumah sampai tu pengajian harus tahu tokul. Mudah-mudahan keicanin tahu tokul. Banyak orang tidak mau ngaji bapak ibu karena dia tidak bisa duduk alasannya, karena sakit alasannya. Padahal ibu dengan datang ngaji pasti akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu berangkat dari rumah, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu akan dinilai niatnya oleh Allah. Begitu ibu berangkat, ada sakit sedikit misalkan, ya Allah saya sakit, sehatkan saya Allah kalau saya berangkat ngaji. InsyaAllah diberikan. Ni sendeman lampak wakana makam dia lalu ngaji nyaimo dia nyayak bayung.
Maka dia ngaji lah, dia nanya angan. Maka inilah yang membuat kita, sehingga manajemen yang ketiga ini Bapak Ibu, kalau ingin diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus dipaksa, yang kedua terpaksa, yang ketiga terbiasa. Ibu kalau sudah terbiasa ngaji setiap hari Rebo, wah biasa delumbar ngaji, apapun terjadi pasti dia lumbar ngaji. Lagu lama mandek pebiasa diri lupa am jelu Rebo ni kesilah. Jelu apa nani teu ni kesilah, karena ibu tidak terbiasa. Begitu juga solat subuh terbiasa solat subuh, zuhur terbiasa waktu zuhur, asar terbiasa waktu asar, maghrib terbiasa waktu maghrib, isya terbiasa waktu isya. Maka itulah yang akan membuat kita nanti Bapak Ibu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah tetebe ngetundangan si Allah, karena kita biasa datang ngaji, biasa datang berzikir, biasa datang beribadah kepada Allah SWT. Maka Allah yang memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang biasa berzikir dengan mulut, yang biasa berzikir dengan hati, yang biasa berzikir dengan perbuatan, baru akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya meme? Ini jangan pernah lupa berzikir la ilaha illallah. Hati jangan pernah lupa berzikir mengatakan Allah. Seluruh badan kita jangan lupa beribadah kepada Allah. Jelas meme? Jelas? Buahnya ada 3. Bibir mengatakan la ilaha illallah, hati mengatakan Allah, hati mengatakan Allah, baru segala perbuatan kita ini gerak-geriknya adalah ibadah kepada Allah. Maka kalau buah yang 3 ini ada Bapak Ibu, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ilahi tulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahimi pahablita batawa gafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi ilahi las tulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahimi pahablita abata wa gafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Amin ya rabbal alamin.